memiliki atau meningkatkan personal branding-nya. Poin yang pertama ini saya yakin bukan hal yang baru dan ini sudah biasa atau seringkali kita lihat, kita dengar bahwa perubahan zaman merubah cara belajar, merubah gaya belajar, dan seterusnya. Kita mungkin Bapak Ibu yang sudah puluhan tahun, sudah minimal belasan tahun mengajar, merasakan perbedaan generasi anak-anak zaman sekarang dengan zaman sebelumnya. Merasakan, mengalami perbedaan siswa-siswa sekarang dengan sebelumnya, dengan kondisi yang beragam. Kita sudah membahas mengenai kompetensi abad 21 ini, mungkin sudah beberapa satu dewasa terakhir ini. Jadi setidaknya ada 4 hal utama kompetensi atau skill keterampilan yang dibutuhkan di abad 21 ini. Ada 4 hal utama. Yang pertama adalah critical thinking, kedua communication, ketiga collaboration, dan keempat creativity. Ini hal yang luar biasa kalau kita bahas detail satu persatu, mungkin waktu kita akan habis, tapi setidaknya poin-poin utama saja yang kita cantumkan di sini, bahwa ini saya yakin yang tadi saya sampaikan bukan hal yang baru bagi Bapak Ibu guru, karena ini sudah sering kita lihat atau sering kita bahas dalam waktu-waktu terakhir ini. Poin yang pertama bicara tentang berpikir kritis. Di sana ada beberapa poin, diantaranya adalah information and discovery, ada interpretation and analysis, ada reasoning, ada constructing argument, problem solving, system thinking, dan sebagainya. Yang ini mungkin menjadikan anak-anak zaman sekarang kalau kita lihat lebih kritis, lebih harapannya lebih aktif dan sebagainya dalam proses pembelajaran. Makanya kemudian dirancang metode-metode pembelajaran yang memungkinkan anak untuk lebih aktif, untuk lebih punya kesempatan belajar dan sebagainya. Termasuk paradigma belajar kita kan sudah berubah dari mengajar menjadi pembelajaran, dari yang mengajari menjadi belajar bersama dengan memberikan pengalaman belajar dan sebagainya. Kemudian di beberapa waktu terakhir kurikulum 2004 atau yang dulu kita kenal KBK dan kemudian dilanjutkan dengan KTSP, pendekatan kita yang ditawarkan adalah konstruktivistik kan, dengan contextual learning dan sebagainya. Itu yang upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi anak-anak dengan critical thinking ini, dengan semangat belajar, dengan keaktifan dan sebagainya. Ada communication, ada collaboration, ada creativity. Oke, saya akan bahas detail satu persatu, tapi setidaknya ini menjadi satu hal yang menjadi kesadaran kita bersama bahwa cara belajar anak-anak sekarang, kondisi saat ini, apalagi ditambah dengan perkembangan teknologi informasi yang luar biasa, menjadikan banyak hal berubah pada proses pembelajaran sekarang dan masa-masa sebelumnya. Jadi kalau kita bicara secara lebih luas tentang kerangka pengembangan keterampilan abad 21, di situ tidak lepas dari yang namanya tadi keterampilan abad 21 itu kemudian dikaitkan dengan perkembangan informasi dan teknologi. Anak-anak sekarang bahkan kalau bicara tentang gadget, bicara tentang teknologi, mungkin ya masing-masing ada plus minus, tapi kita coba lihat dari dua sisi. Tidak mungkin sebagian yang melihat minus dengan adanya teknologi, anak-anak jadi suka main game, suka jadi ketergantungan gadget dan seterusnya. Tapi di sisi yang lain menjadikan anak bisa belajar tanpa harus tergantung pada guru, misalkan. Jangankan anak yang sudah sekolah, anak-anak yang belum sekolah pun, anak PAUD, anak usia prasekolah, mereka sudah banyak belajar dari gadget, dari YouTube yang mereka tonton, dari game yang dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan membahas mengenai karakteristik. Kalau tadi kita bicara tentang anak, kita bicara tentang karakteristik
guru abad 21. Nah, yang pertama adalah pembelajar sepanjang hayat atau long life learning atau istilah-istilah sejenisnya, bahwa kita belajar itu tidak hanya di pendidikan formal, tidak hanya di bangku sekolah, tidak hanya di bangku kuliah, tapi yang namanya belajar itu kapanpun dan dimanapun. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi ini tidak ada alasan lagi bahwa kita tidak menguasai, kita tidak bisa dan seterusnya. Informasi berbagi kita bisa pelajari, kita dapatkan dari mana saja. Makanya konsep PSH atau pembelajar sepanjang hayat ini menjadi satu karakter penting untuk guru. Karena jangan sampai nanti guru tidak update informasi dan sebagainya. Makanya di sini saya tampilkan dua gambar dengan hampir sama, tetapi ada sedikit perbedaan. Yang atas adalah never stop learning, yang bawah adalah never stop earning. Pilih yang atas atau bawah, Bapak Ibu? Never stop learning atau never stop earning? Saya sambil lihat komen ya. Wah, banyak yang milih dua, bahwa ada yang atas, ada yang bawah. Baik. Dua hal ini bisa kita sandingkan atau menjadi sesuatu yang tidak harus kita pilih, tapi bisa juga beriringan, bahwa ketika kita never stop learning, kita belajar banyak hal, kita menguasai banyak hal, yang bawah akan mengikuti. Nanti ada kaitannya dengan pembahasan kita mengenai personal branding. Tetapi kita harus belajar dulu, baru kemudian nanti kita akan menikmati yang bawah. Kalau kita banyak belajar, kita menjadi punya keahlian, kita punya keterampilan, kita punya kompetensi, yang bawah akan ikut. Kalau di falsafah Jawa, mohon maaf yang dari luar Jawa, mungkin kalau pernah mendengar, ada istilah di Jawa itu, golek jeneng baru kita golek jenang. Dalam artian bahwa kita cari nama dulu, cari nama itu bukan konotasi jelek ya, cari nama itu dalam artian kita bangun, kalau kita bahasa hari ini, golek jeneng atau cari nama dalam bahasa falsafah Jawa itu sama dengan pembahasan kita kali ini, kita membangun personal branding. Kalau personal branding kita bagus, ya nanti akan berpengaruh atau akan menentukan di bawahnya ini. Semakin bagus personal branding-nya, akan semakin besar penghargaan yang kita berikan pada semua aspek ya. Salah satunya mungkin kita bicara earning, kita bicara tentang penghasilan. Kalau dalam falsafah Jawa tadi dapat jenangnya itu akan otomatis mengikuti. Kita tidak orientasi ke situ. Tapi sambil contoh, misalkan gini, saya punya pengalaman beberapa tahun yang lalu. Saya yakin semua kenal yang namanya Mario Teguh ya, di masa jaya-jayanya seorang motivator kondang negeri ini. Kalau kita bandingkan, misalkan saya, Bapak Ibu, kalau ngajar hitungan jam, 1 jam paling berapa ya? Mungkin ada yang 1 jam 20.000, 50.000, 100.000 misalkan. Waktu itu kebetulan saya juga ngajar di salah satu perguruan tinggi. Mahasiswa saya pernah akan menyelenggarakan seminar dengan mengundang Mario Teguh waktu itu, tahun 2010, saya lupa persisnya, mungkin 2013, 2014. Waktu itu nanya ke Mario Teguh, jika mengundang berapa biayanya? Untuk materi durasi 90 menit atau 120 menit itu biayanya 120 juta. Nah, bisa sebesar itu karena dia punya personal branding yang kuat dan di waktu itu kan, karena memang seperti itu. Nah, ini yang menjadi salah satu harapan saya, bukan jadi apa ya istilahnya, bukan kemudian kita orientasinya sekedar itu, tetapi ini menjadi salah satu motivasi bagaimana kemudian kita membangun personal branding, kita meningkatkan kemampuan kita meningkatkan keahlian kita, itu salah satunya nanti bisa
seperti itu. Oke, poin yang pertama adalah karakteristik guru abad 21 adalah pembelajar sepanjang hayat. Jadi Bapak Ibu tidak boleh berhenti belajar. Kalau di teman-teman guru, di komunitas guru itu punya satu jargon bagi Bapak Ibu guru adalah tetap belajar walaupun sudah mengajar. Jadi ini jargon yang semangatnya sama dengan poin ini adalah pembelajar sepanjang hayat. Oke, poin yang kedua atau karakteristik yang kedua adalah melek teknologi. Bapak Ibu setidaknya hari ini sudah membuktikan Bapak Ibu yang hadir, Bapak Ibu yang ikut acara hari ini atau pelatihan kita selama 5 hari ini, Bapak Ibu yang bukan gagap teknologi, Bapak Ibu yang setidaknya sudah melek teknologi meskipun dengan level yang berbeda-beda. Setidaknya Bapak Ibu bisa mengakses Zoom, Bapak Ibu bisa mengakses YouTube, Bapak Ibu mengakses media sosial yang lain, Bapak Ibu mengakses WA, Telegram dan sebagainya itu membuktikan bahwa Bapak Ibu sudah melek teknologi. Jadi ini yang menjadi karakteristik kedua guru abad 21. Saya ambilkan contoh di sini, ini saya ambil gambar di internet beberapa, tapi ini gambar lama karena kebetulan Pak Yusuf Kalla waktu masih jadi wakil presiden, apabila guru tidak belajar dengan cepat, bisa-bisa muridnya lebih pintar dari gurunya. Nah, ini bukan berarti murid tidak boleh lebih, bukan ya, bahwa salah satu keberhasilan seorang guru itu ketika bisa menjadikan muridnya lebih dalam tanda kutip lebih pintar dibandingkan gurunya. Itu menurut saya justru suatu keberhasilan, salah satu keberhasilan guru. Tetapi yang dimaksudkan di sini bukan itu, dalam artian bahwa ketika guru menguasai teknologi, guru akan bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Sehingga ketika di era sekarang siswa-siswa itu belajarnya jauh lebih banyak di luar kelas, di luar bangku sekolah dengan mengakses teknologi, dengan mengakses berbagai sumber belajar, guru juga tidak ketinggalan. Guru juga punya keahlian, punya keterampilan, punya pengetahuan yang jauh lebih luas dibandingkan murid-muridnya. Tapi kalau gurunya gagap teknologi, ya bisa jadi banyak tertinggal informasi sehingga ketika mengajar menjadi tidak update, tidak sesuatu yang baru. Tuh. Kemudian kalau kita contohkan, ini saya ambil di sebelah gambar yang sebelah ini, saya bukan promosi meskipun di sini menyebutkan beberapa platform, ada Kelas Pintar, ada Kuiper, Ruang Guru, Microsoft, Google dan sebagainya. Ini kita mencontohkan pentingnya melek teknologi ini pada kondisi sekarang. Saat ini kita sedang menghadapi sebuah fenomena wabah pandemi sudah lebih dari 1 tahun sejak awal 2020 kemarin, menjadikan proses belajar mengajar kita di sekolah berubah drastis dibandingkan sebelumnya yang ini tidak pernah kita persiapkan sebelumnya, yang tidak kita prediksi sebelumnya. Tiba-tiba kalau sebelumnya kita mengenal ada e-learning, kita mengenal penggunaan teknologi dalam pembelajaran, PJJ dan sebagainya itu hanya sebagai suplemen, hanya sebagai komplement, hanya sebagai pelengkap. Tapi sejak tahun kemarin ketika pandemi ini terjadi, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akhirnya harus melaksanakan pembelajaran dengan cara yang berbeda, dengan banyak memanfaatkan teknologi. Meskipun memang banyak daerah-daerah yang sarana prasarananya kurang, akses koneksinya terbatas dan sebagainya, mengalami lebih banyak dibandingkan di daerah-daerah yang lain. Tapi ini menjadi satu poin penting bahwa guru harus melek teknologi. Kemudian poin yang ketiga, karakteristik guru abad 21 adalah mampu menggali potensi peserta didik. Bahwa kita tidak bisa, kalau zaman dulu anak dikatakan pinter itu kalau nilai rapotnya bagus, kalau IQ-nya tinggi. Tetapi perkembangan teori belajar, perkembangan paradigma sekarang berbeda, bahwa kita mengenal ada yang namanya multiple intelligence, bahwa kecerdasan itu banyak hal, bahwa anak pintar itu tidak mesti
kalau nilai matematikanya bagus, kalau rapotnya bagus semua dan sebagainya, tetapi masing-masing anak punya karakteristik yang berbeda, termasuk di psikologi perkembangan kita mengenal bahwa ada yang namanya individual differences, ada perbedaan individu masing-masing siswa yang punya karakteristik berbeda, punya bakat yang berbeda, punya kecerdasan yang berbeda, punya cara belajar yang berbeda, dan ini menjadi tantangan guru memang bahwa satu sisi potensi anak yang luar biasa, di sisi yang lain bahwa guru dengan mengajar banyak anak pada waktu bersamaan harus bisa memfasilitasi belajar anak-anak dengan karakteristik yang berbeda, dengan bakat yang berbeda, dengan potensi yang berbeda. Tapi mau tidak mau kita harus belajar dan harus mencoba untuk mengakomodir itu supaya anak-anak kita bisa berkembang secara lebih optimal, bahwa yang dinamakan anak pintar bukan sekedar yang matematikanya 10, bukan yang bahasa Inggrisnya cah ciscus, bukan sekedar itu, tapi anak yang mungkin punya potensi di musik, ada yang punya potensi di olahraga, ada yang punya potensi yang lain-lain, ada beragam. Kalau mereka bisa mengoptimalkan itu luar biasa. Olahraga misalkan kita ambil contoh sepak bola, mungkin Bapak Ibu yang namanya Lionel Messi, yang namanya Cristiano Ronaldo itu mereka punya keahlian di satu bidang olahraga, spesifik lagi sepak bola aja mereka sudah bisa menjadi orang hebat dunia, bisa merubah banyak hal di dunia ini. Dengan contohnya kemarin Ronaldo rame gara-gara sekedar menggeser botol soft drink, saham perusahaan itu jatuh turun banyak gara-gara botolnya ketika sesi wawancara atau habis setelah pertandingan Piala Eropa kemarin sekedar digeser kemudian diganti dengan air mineral berdampak. Itu berangkat dari satu keahlian atau suatu potensi di bidang tertentu saja, contohnya olahraga atau sepak bola. Termasuk di yang lain, ada yang punya bakat di musik, ada yang punya bakat di linguistik, ada yang punya bakat di interpersonal, ada anak yang pinter nulis, ada yang senang bicara dan sebagainya. Itu potensi-potensi ini yang tantangan bagi Bapak Ibu guru untuk mengembangkan itu. Nah, ini contoh di antara kalau kita bicara tentang, kalau Bapak Ibu belajar tentang multiple intelligence, bicara tentang tidak jauh dari bicara tentang psikologi, ini kalau yang pengen belajar ini pelatihan gratis bagi member e-guru, ini saya sengaja tidak, makanya biar tidak dibilang promosi, saya tidak cantumkan biaya dan sebagainya. Ini contoh-contoh judul pelatihan yang mungkin tidak biasa. Kalau selama ini yang sering kita lihat adalah pelatihan-pelatihan membuat video, membuat aplikasi, memanfaatkan teknologi dan sebagainya yang banyak dilakukan di akhir-akhir ini. Tapi ada hal-hal yang juga sebenarnya tidak kalah penting, bagaimana penguasaan psikologi perkembangan, bagaimana mampu membangkitkan motivasi belajar peserta didik, bagaimana mengembangkan kompetensi pedagogis dan sebagainya, yang itu menurut saya akhir-akhir ini jarang dilaksanakan, terutama di masa sekarang pelatihan-pelatihan yang seperti ini. Ini contoh pelatihan-pelatihan yang bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu jika pengen mendalami terkait dengan bagaimana gaya belajar, bagaimana motivasi belajar, bagaimana meningkatkan kompetensi pedagogis dan sebagainya. Kebetulan pelatihan-pelatihan ini adalah termasuk pelatihan yang bisa diikuti secara gratis oleh member e-guru. Kalau Bapak Ibu yang sudah jadi member e-guru, silakan, ini bisa jadi referensi untuk pelatihan di bulan Agustus. Sepertinya sudah dirilis tadi pagi untuk jadwal pelatihan di bulan Agustus. Monggo Bapak Ibu yang sudah jadi member e-guru bisa masuk ke grup member. Ini yang pengen belajar tentang psikologi perkembangan, bicara tentang bagaimana memaksimalkan motivasi belajar peserta didik, bisa di situ. Baik, berikutnya karakteristik guru abad 21 berikutnya adalah mengajar tanpa sekat ruang kelas. Ini yang dulu mungkin menjadi awang-awang atau jauh, guru ya belajar ngajar ya di kelas, ngajar ya di sekolah. Tapi dengan adanya pandemi ini menjadikan guru mau atau siap atau tidak siap akhirnya melaksanakan ini, mengajar tanpa ruang
tanpa sekat ruang. Jadi gurunya di sekolah atau di rumah, siswanya di rumah masing-masing dan sebagainya, tetap belajar, tetap berjalan. Ini contoh salah satu infografis dari salah satu media yang saya ambil di internet, yang ini mayoritas guru-guru kita melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini, dengan berbagai macam teknologi. Ada yang memanfaatkan gadget, ada yang memanfaatkan online learning, memanfaatkan yang ada, tapi ada juga yang di daerah-daerah tertentu guru harus muter ke rumah-rumah, harus melaksanakan kerja kelompok karena siswa tidak punya gadget, misalkan tidak punya perangkat untuk mengakses teknologi. Kemudian ada pembelajaran di kelompok-kelompok tertentu, beberapa siswa kumpul di satu rumah tertentu untuk belajar bersama, nanti muter lagi dan sebagainya. Yang saya yakin ini dialami juga Bapak Ibu di berbagai daerah. Kemudian karakteristik guru abad 21 yang kelima adalah kreatif dan inovatif. Ini yang juga dituntut Bapak Ibu harus berkreasi. Dengan adanya pandemi ini, Bapak Ibu guru lebih banyak melakukan berpikir bagaimana melakukan inovasi pembelajaran, bagaimana melaksanakan pembelajaran yang lebih kreatif supaya anak didik atau peserta didiknya atau siswanya bisa belajar lebih banyak. Yang ini terus terang tantangan besar bagi Bapak Ibu guru, karena memang beda rasanya ketika kita belajar di dalam kelas, langsung bertemu dengan peserta didik kita, dibandingkan dengan cara sekarang. Itu tantangannya jauh lebih besar, bahwa yang belum terbiasa menjadi akan lebih susah, lebih sulit untuk bagaimana mengkondisikan pembelajaran yang seperti sekarang ini. Karena dengan waktu yang mungkin lebih tidak menentu, kadang ketika online jam pelajaran siswanya ada kendala tidak bisa masuk, tidak bisa mengikuti secara langsung, nanti menyusul di waktu yang lain dan sebagainya. Ini memang menjadi tantangan yang ya tuntutan kita untuk bagaimana berkreasi, melakukan inovasi, baik itu dari sisi proses pembelajaran, dari sisi media pembelajaran dan sebagainya. Kalau tadi kita bicara tentang karakteristik, kita lanjut bicara tentang skill penting guru modern. Jadi ada 6 poin di sini saya tuliskan tentang skill penting yang harus dikuasai guru modern. Yang pertama, adaptif dengan berbagai kondisi yang ada yang berbeda. Kemudian inovatif juga, memahami teknologi. Kemudian imajinatif, organizing, ability to empower. Jadi ini poin yang mungkin juga versi yang berbeda dari bahasan kita sebelumnya tentang karakteristik guru abad 21. Nah, 6 poin ini saya tulis di e-book singkat. Mungkin di sini tidak saya jelaskan detail, Bapak Ibu nanti setelah acara ini bisa download. Saya bagikan free di website saya, heritirlukman.com. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa masuk ke website ini, terus kemudian scroll ke bawah sampai ketemu halaman yang seperti ini persis. Ini tampilannya saya screenshot dari website saya. Nanti Bapak Ibu bisa download free 6 skill penting yang wajib dimiliki guru modern abad 21. Nanti silakan download, masukkan nama email, nanti file e-book akan dikirim ke email Bapak Ibu masing-masing. Secara otomatis, jadi setelah mengisi itu. Oke, nanti silakan bisa dipelajari tentang 6 skill penting guru abad 21 ini, supaya kita bisa lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, kalau tadi kita bicara tentang karakteristik dan kompetensi atau skill yang wajib dimiliki atau yang harus dikuasai oleh guru era sekarang, kemudian kita lanjut bicara mengenai bagaimana sih meningkatkan kompetensi. Tentunya tadi harapannya terus belajar, terus bergerak, terus berubah. Apalagi di era teknologi seperti sekarang, kita informasi begitu cepat, apa yang kita ketahui sekarang bisa jadi kondisinya berbeda nanti bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Contohnya kasus COVID ini, virus COVID-19 ini yang sekarang
katanya kan berbeda penanganannya dengan awal-awal kasus COVID kemarin, tahun kemarin. Ada varian baru dan sebagainya yang itu terus berkembang kan. Nah, dan ini juga dalam dunia pendidikan, keahlian dan keterampilan pun harus terus berkembang, sehingga Bapak Ibu juga harus terus meningkatkan diri. Jangan sampai apa yang disampaikan ketika proses pembelajaran ini hanya apa yang dulu didapat ketika kuliah misalkan. Tetapi ya terus mengembangkan diri. Yang pertama, tips yang pertama adalah studi lanjut atau meningkatkan melalui pendidikan formal dengan yang sudah lulus S1 melanjutkan ke S2, yang sudah S2 melanjutkan ke S3, yang sudah S3 mungkin program-program postdoc dan seterusnya. Di samping itu juga program-program non-degree training yang mungkin memanfaatkan beberapa program. Ini contoh misalkan ada program dari kementerian misalkan untuk ikut kursus singkat baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, termasuk mengakses berbagai informasi tentang beasiswa untuk studi lanjut ataupun untuk non degree training. Sering-sering akses informasi Bapak Ibu, sering-sering misalkan kayak di beasiswa ini di Kemdikbud, LPDP, lembaga-lembaga swasta dari pemerintah daerah dan sebagainya, ketika ada kesempatan akses itu. Dan biasanya akses-akses seperti itu banyak di website-website lembaga pemberi beasiswa. Seringnya waktunya nggak panjang, jadi begitu diumumkan proses pendaftaran hanya beberapa hari atau beberapa minggu, sehingga memang harus disiapkan sebelumnya, dan kemampuan untuk bisa mengakses informasi ini menjadi hal penting juga. Dengan ikut program non degree training, dengan ikut studi lanjut, harapannya kompetensi Bapak Ibu meningkat, baik secara knowledge, psikomotor ataupun yang lainnya. Kemudian di samping secara formal, bisa juga Bapak Ibu, yang ini saya yakin menjadi hal yang paling banyak dilakukan adalah belajar mandiri atau autodidak dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Sekarang kita mau tanya apa aja bisa ke Mbah Google kan, ngetik tertentu, atau sekarang dengan Google Assistant itu kita tinggal pencet kemudian ngomong atau bicara tertentu, halo Google, tanya apa, nanti akan muncul apa yang kita butuhkan informasi itu. Bisa juga dari YouTube ataupun dari platform-platform yang lain. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari yang memungkinkan Bapak Ibu untuk terus belajar secara mandiri atau secara autodidak. Meskipun kalau autodidak itu, kalau kita punya semangat belajar atau punya kemandirian belajar yang bagus, itu akan sangat luar biasa. Bisa menguasai apapun tanpa harus kuliah tadi, tanpa harus gelar tersendiri dan sebagainya. Bisa jadi Bapak Ibu lebih pakar, lebih menguasai dibandingkan orang yang punya titel, ketika Bapak Ibu bisa belajar mandiri atau belajar autodidak dengan memanfaatkan sumber belajar yang di internet ini. Dan banyak yang bisa diakses secara free, termasuk di YouTube. Misalkan cari apa saja di YouTube itu free, termasuk di YouTube-nya Guru Juara, YouTube-nya iGuru TV dan sebagainya. Itu ada banyak juga materi-materi belajar yang bisa diakses secara gratis Bapak Ibu dari channel YouTube tersebut. Tips yang ketiga adalah mengikuti program kementerian atau instansi pemerintah yang juga akan berdampak pada peningkatan kompetensi. Misalkan program guru penggerak, misalkan Bapak Ibu yang ikut program guru penggerak akan banyak pengalaman, akan banyak kompetensi, pengetahuan dan sebagainya yang juga akan diperoleh karena ada proses penyiapannya, ada trainingnya dan sebagainya. Kemudian setelah praktek nanti akan memandu, membimbing yang lain dan sebagainya. Proses belajarnya banyak, dan ini saya yakin kompetensi akan meningkat. Ada banyak program yang mungkin tidak bisa kita sebut satu persatu di sini. Saya ambil contoh, misalkan ada guru penggerak, ada guru berbagi, guru belajar dan sebagainya. Belum lagi program-program di daerah-daerah
baik di tingkat provinsi atau kabupaten kota. Jadi semakin banyak program-program itu, semakin banyak pilihan yang bisa Bapak Ibu ikuti, mana yang kira sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ikuti. Karena program-program seperti ini juga tidak bisa diikuti semua, misalkan guru penggerak itu kan ada kuotanya juga, sehingga mungkin Bapak Ibu yang misalkan sudah ikut, yang mendaftar tapi belum lolos bisa mencoba ikut program yang lain, dan seterusnya. Kemudian ada di Pustekom itu ada program rumah belajar atau duta rumah belajar, misalkan itu juga ada proses belajarnya, kemudian ada level-levelnya dan sebagainya. Jadi berbagai program itu ikuti, yang saya yakin ketika Bapak Ibu mengikuti dengan sungguh-sungguh akan berdampak pada peningkatan kompetensi Bapak Ibu. Kemudian bisa juga Bapak Ibu ikut program-program diklat, workshop, BIMTEK, seminar, dan sebagainya yang dilaksanakan berbagai pihak, baik yang free ataupun berbayar. Jadi itu pilihan, ada banyak pilihan, Bapak Ibu tinggal, oh ini saya maunya ikut yang free, ya ikut yang free nggak apa-apa. Saya mau ikut yang itu, tapi berbayar ya, selama memang mampu silahkan. Jadi semakin banyak pilihan, semakin banyak variasi yang ditawarkan, itu justru akan menguntungkan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang memilih, oh saya mau ikut ini, saya mau ikut itu, saya mau yang ini, yang ikut, yang ini tidak, dan sebagainya. Itu menjadi pilihan Bapak Ibu. Baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, oleh pemerintah daerah, oleh lembaga-lembaga instansi resmi, ataupun yang dilaksanakan secara swadaya oleh komunitas tertentu, oleh organisasi-organisasi tertentu, termasuk Bapak Ibu misalkan yang aktif di PGRI, di IGI, di organisasi-organisasi guru yang lain, banyak juga program-program pelatihan, program-program diklat, seminar, dan sebagainya yang bisa Bapak Ibu ikuti. Ini saya contohkan, di sini ada kelasguru.com misalkan, yang saya nggak tahu ini programnya Kemdikbud atau bekerja sama dengan Kemdikbud misalkan. Kemudian ada beberapa seperti di e-guru yang kemarin sudah disampaikan di pertemuan pertama dan kedua pelatihan ini, ada pelatihan yang akan dipandu oleh Pak Sofyan, inovasi pembelajaran interaktif dan ujian digital, yang kemarin sudah dicontohkan Pak Sofyan, sudah dicontohkan Bu Tia di pertemuan hari pertama, yang bagaimana manfaatkan. Saya ini menarik karena ini intens, berbeda dengan hari ini, pelatihan yang khusus ini 90 JIP ini jauh lebih mendalam yang akan dipelajari. Termasuk free akun ClassPoint Pro itu nilainya jauh lebih besar dibandingkan biaya pelatihan yang harus dibayarkan, apalagi peserta pelatihan membangun kelas masa depan ini kan ada diskon 20% yang juga bisa Bapak Ibu manfaatkan. Kemudian ini ada pelatihannya Pak Sahid kemarin yang akan juga dilaksanakan minggu depan. Atau ini yang baru saya dapat informasi tadi pagi dari teman-teman e-guru, akan menyelenggarakan seminar gratis esensi pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan, akan dilaksanakan minggu depan tanggal 21 Juli. Narasumbernya tidak tanggung-tanggung, yang dari tim SPADA, sistem pembelajaran daring yang dikelola oleh Kemdikbud. Nah, itu beberapa yang bisa Bapak Ibu ikuti. Kemudian yang pengen ikut di gratis pelatihan tiap bulan di e-guru juga ada program ini, yang itu silakan Bapak Ibu yang menentukan mana yang dibutuhkan dan seterusnya. Kemudian tips yang terakhir dari upaya meningkatkan itu belajar dari pakar atau mentor. Jadi kalau tadi yang pertama, yang kedua itu adalah belajar autodidak, Bapak Ibu bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Ini kebalikannya juga pilihan ya. Kalau memang bisa belajar autodidak, bisa mandiri, Bapak Ibu akan jauh lebih cepat, jauh lebih banyak yang dipelajari ketika bisa belajar mandiri. Tetapi ketika punya kendala, punya masalah, seringnya kalau belajar mandiri itu stuck atau berhenti pada waktu tertentu. Sudah sampai pada level tertentu, tapi setelah itu bingung. Tidak ada yang ditanya, tidak ada yang jadi konsultasi dan sebagainya. Lah itu kalau seperti itu mungkin Bapak Ibu perlu mentor, perlu teman diskusi dan sebagainya, yang itu akan mempercepat proses belajar. Kebetulan di Guru Juara ada produk-produk yang beberapa macam, saya lihat memang belum banyak, tetapi setiap produk itu ada mentoringnya. Jadi mentoringnya itu kalau tadi di pelatihan-pelatihan yang biasa Bapak Ibu ikuti kan terbatas waktunya.
Kalau di Guru Juara ini mentoringnya kalau Bapak Ibu sudah beli e-course-nya, mentoringnya itu tidak terbatas. Jadi ada ini contohnya di sini ada beberapa grup, ada 5 grup WA ini, 5 grup Telegram yang di sebelah kanan bawah ini itu lifetime. Jadi grup itu grup diskusi Bapak Ibu setelah beli produk bisa belajar dari materi-materi yang ada, dari file-file yang ada. Jika ada masalah, Bapak Ibu bisa tanyakan di situ kapanpun. Jadi kalau di pelatihan yang biasanya kan kita jadwalnya misalkan seminggu, setelah itu ya selesai. Tapi kalau di sini ada mentor-mentor yang siap memfasilitasi Bapak Ibu, dan grup ini akan terus ada sampai kapanpun sehingga tidak dibatasi mau belinya sekarang, nanti konsultasinya bulan depan, bahkan tahun depan pun juga bisa, sehingga ada sarana belajar. Oke, kita lanjut yang poin terakhir adalah manfaat dan strategi personal branding bagi guru. Jadi kalau tadi kita bicara tentang kompetensi, bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi, selanjutnya kita bicara tentang apa dan bagaimana personal branding. Nah, kalau ada berbagai definisi tentang personal branding, salah satu yang kemudian saya kutip di sini adalah personal branding itu proses mengembangkan dan mempertahankan reputasi dan kesan individu. Jadi ini lebih poin kesan individu ini karena sebenarnya kita bicara tentang personal branding itu lebih ke persepsi. Bagaimana orang lain mempersepsikan kita. Oh, saya ini, atau misalkan nih contoh, saya ini orang yang rajin, orang yang disiplin, misalkan, atau orang yang malas dan sebagainya. Itu kan persepsi yang dibangun. Nah, ini bagaimana kemudian kita membangun itu. Kalau tadi yang saya contohkan, kalau saya jawab bagaimana kita memulai tadi mencari nama atau membangun image kita ya. Jadi bagaimana ini akan berpengaruh ketika Bapak Ibu itu brandingnya atau image-nya bagus. Suatu saat kita melakukan kesalahan, mungkin orang akan memaklumi, oh ini pas nasib, pas lagi kurang bagus dan sebagainya. Tapi kalau branding kita ketika kita melakukan sesuatu yang baik, orang sebaliknya kok tumben ya baik dan sebagainya. Itu kan sering kita alami. Bapak Ibu juga mungkin pernah seperti itu ketika misalkan ke guru yang lain, mempersepsikan guru yang lain atau mempersepsikan siswanya, misalkan, oh ini siswa yang rajin, ini siswa yang pinter, ini siswa yang malas. Itu kan bagian dari personal branding sebenarnya yang kita sematkan kepada siswa-siswa kita. Saya pernah di SMA dulu kalau tidak salah ada siswa yang dianggap atau mungkin oleh gurunya tidak terlalu pintar atau dia dipersepsikan tidak begitu bisa tentang materi pelajaran itu, ketika tes kok nilainya bagus, bahkan sempat dites ulang, diminta untuk tes ulang, benar-benar memastikan bahwa itu kan apa namanya ya, karena brandingnya yang ini, karena kesannya tadi, kesan kok mosok sih si A bisa dapat nilai 100, kan dia begini ya, itu kan persepsi yang nggak baik. Kalau kita persepsinya bagus, pernah saya ketika waktu kuliah itu, waktu ujian skripsi itu saya ditanya oleh penguji, ditanya oleh dekan ketika membuka ujian skripsi. Kebetulan saya tidak begitu menguasai betul-betul sebenarnya, saya nggak begitu menguasai, itu hal-hal yang sepele, tapi saya tidak menguasai, tapi karena persepsi pembimbing saya bagus terhadapnya, komennya, kamu mikirnya kejauhan hal-hal yang sepele ini malah ini. Jadi hal-hal yang itu kemudian itu pentingnya atau manfaat ketika kita personal branding kita bagus, menjadi orang ketika kita melakukan kesalahan yang sebenarnya kita salah, tapi orang mempersepsikan bahwa ya mungkin ini dan sebagainya gitu. Jadi itu yang terjadi, bahwa personal branding ini menjadi satu hal yang penting, termasuk ini lebih ke persepsi. Sama kalau kita contohkan misalkan di bisnis, misalkan
ketika kita melihat merek tertentu itu kan bagus kualitasnya, tapi ketika suatu saat kita melihat ada produk merek tertentu itu kok jelek, orang mungkin akan mengatakan bahwa ini sampling produk error dari merek itu. Karena biasanya bagus, kebetulan ada yang satu dua yang jelek. Tapi sebaliknya ketika ada merek yang kita persepsikan jelek, kan kita akan beranggapan bahwa ketika produk itu bagus, merek itu bagus, ini kebetulan aja kan, misalkan gitu. Nah, itu bagian dari branding sebenarnya, bagaimana kita mempersepsikan, termasuk Bapak Ibu juga bisa membranding bahwa saya ini akan seperti apa gitu. Itu tidak bisa dalam waktu singkat, sehari 2 hari kan dibangun, tapi itu butuh proses untuk membangun persepsi itu, untuk membangun branding kita. Nah, apa manfaatnya kalau Bapak Ibu punya personal branding yang bagus? Yang pertama, kepercayaan diri akan meningkat. Bapak Ibu akan yakin melakukan apapun atau melakukan sesuatu. Karena saya dipersepsikan sebagai orang yang rajin misalkan, bagus dan sebagainya. Jadi kepercayaan diri akan meningkat. Saya menguasai di bidang tertentu. Saya dianggap ahli atau pakar di bidang A atau di bidang B misalkan. Jadi kan kepercayaan diri akan meningkat ketika membahas tentang itu. Yang kedua, membangun kredibilitas. Ya, kita akan bangun baik gitu, sehingga ketika personal branding bagus, siapa yang ngajar, Bapak A atau Ibu B misalkan. Iya, orang akan saya bawa ini bagus ini. Siapa yang akan dikirim untuk mewakili sekolah ini? Guru A, guru B misalkan. Ketika brandingnya bagus, kredibilitasnya bagus, akan bagus. Tapi kalau brandingnya nggak bagus kan, jangan guru A yang dikirim, itu nanti malah kalau jelek-jelekan nama sekolah gimana? Misalkan kan itu bagian dari persepsi kan, makanya ketika personal branding kita bagus akan bagus. Kemudian yang manfaat berikutnya akan meningkatkan karir. Kalau Bapak Ibu brandingnya bagus, punya keahlian tertentu, punya sesuatu yang bagus, akan lebih baik. Jadi karirnya dari berbagai sisi, baik dari sisi jabatan, dari sisi tempat kerja dan sebagainya. Kemudian manfaat yang keempat adalah kontrol diri. Kontrol diri itu dari sisi kita, kalau kita dipersepsikan bagus, kita punya branding yang bagus, ini menjadi kontrol kita. Kalau kita bahkan melakukan sesuatu yang jelek nih, maksud sih saya melakukan kayak gini misalkan. Kan itu menjadikan kontrol kita, bahwa supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Supaya kita terus melakukan hal yang baik, supaya tadi image kita atau branding kita akan tetap terjaga dengan baik. Misalkan guru, Bapak Ibu brandingnya bagus, terus kemudian Bapak Ibu melakukan plagiasi misalkan, kan nanti akan jangan, saya harus buat sendiri, saya harus buat karya ini